Monggo Bu Juju. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Temu Pendidik Mingguan yang ke-200 di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan SLC PGRI Kominfo dan Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kami pertama mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber malam hari ini yang luar biasa, Masya Allah. Beliau Kak Febrian ya, kalau di KAB panggilnya Kak Ian ya. Iya betul Ibu. Iya, kita sapa dulu Kak Ian, selamat malam. Selamat malam Ibu. Iya, apa kabar Kak Ian? Lama sekali tidak menulis ya. Alhamdulillah, kalau menulis masih Ibu, cuman di KAB belum ada kegiatan kita ya. Iya. Next bisa Juga, kita bangun lagi. oh iya baik. Mm-mm. Juga lama juga ya tidak kolaborasi sama Pak Catur apa membacakan puisi berdua ya. Iya betul. Kita buat nanti Oke. lagi Bu. Iya, baik Kak Ian, mohon maaf sekali ini kan lagi apa namanya baru aja isaan ya. Jadi saya juga baru turun dari musola. Jadi teman-teman mungkin juga sama Kak Ian, nanti kemungkinan semakin malam akan semakin ramai gitu. Ini sudah Iya. mulai berdatangan yang mau bergabung, dan malam hari ini Kak Ian akan ditemani oleh Ibu Ermi. Selamat malam Ibu Ermi. Selamat malam. Ya, apa kabar Bu Ermi? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah bisa bergabung di KGBN kembali. Iya, terima kasih Kak Ian dan Bu Ermi yang mau bergabung di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo di Ngopi Semalam, dan malam hari ini terima kasih sekali Kak Ian yang telah menyempatkan waktunya. Masya Allah, dari sekarang di Bandung atau di Padang ini Kak Ian? Sekarang lagi di Bandung Ibu. Oh, lagi di Bandung, Iya. jarang ke Padang ya. Iya. Jadi kalau mengingatkan Kak Ian itu nggak seperti orang Indonesia ya, tapi kayak seperti orang Thailand gitu. Kata teman-teman yang ada di KAGP gitu. Ya baik Kak Ian, nanti jangan salahkan kami karena di sini banyak sekali ibu-ibu yang menatap Kak Ian. Nanti kalau terpesona dengan ilmunya ya, bukan dengan orangnya ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu guru Kak, karena sebagian besar di sini. Jadi jangan salahkan kami untuk apabila nanti karena waktunya kurang lebih sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, akan tetapi Kak Ian karena mereka mungkin akan tersempurna dengan ilmunya Kak Ian, maka boleh fleksibel nanti sampai kurang lebih pukul setengah 10 Kak Ian maksimal begitu. Kalau teman-teman yang ada di sini masih membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Baik, kita langsung saja karena sudah malam dan teman-teman yang ada di sini sangat menunggu ilmunya dari Kak Ian. Saya serahkan kepada Bu Ermi dan Kak Ian. Ini tak klik ini Silakan Bu Ermi. Oke baik, terima kasih Mbak Juju. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu KGBN Wonosobo ya. Yang alhamdulillah pasti di malam hari ini tetap berbahagia karena kita akan ngopi bersama di malam ini. Jangan lupa siapkan teman ngopinya dulu. Dan apa ya nanti siap-siap menerima ilmu yang banyak sekali. Perkenalkan saya Ermianti dari Mima Wonokromo. Mungkin ada yang sudah tahu Mima Wonokromo yaitu uh, di Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo, yang akan membersamai Bapak Ibu semua di malam ini. Tentu saja kali ini kita ditemani oleh Mas Febrian. Ini saya kalau mau manggil Pak kok rasanya terlalu muda itu, jadi saya panggil Mas Febrian atau Kak ya. Kak Febrian mungkin bisa ya. Oke, ini saya juga salpok sekali dengan namanya Kak Febrian, yaitu belakangnya ini India atau Thailand ini. Mohon maaf sekali ya. Sebagai narasumber kita yang akan menemani malam ini,
Dan tema ngopi malam ini yaitu menjadi guru adaptif pada era yang kurang kondusif. Nah, mungkin Bapak Ibu semua penasaran sekali bagaimana agar bisa menjadi guru yang adaptif pada era yang kurang kondusif, apalagi mulai dengar-dengar di sosial media itu yang melihat yaitu ada apa itu yang program keguruan yang akan dihapus ya, mungkin ada keseniman ke apa hubungan juga dengan guru adaptif ini. Oke, kita perkenalkan ini Mas Febrian Virijay. Ini belakangnya agak agak susah ya Mas Febrian. Mungkin ini ngadopsi dari Thailand atau India ini. Beliau adalah seorang dosen Gen Z, pasti nanti akan memaparkan dengan gaya Gen Z-nya. Kemudian juga sedang menempuh program doktoral ya. Ya, Kak. Mau panggilnya Kak atau Mas ini, doktorat di UPI Bandung. Oke, tentunya kita semua ingin tahu bagaimana sih menjadi guru yang adaptif pada era yang kurang kondusif ini. Maka waktu semuanya saya serahkan kepada Kak Febrian. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya sampaikan dulu aturannya pada malam hari ini. Yang pertama, kita tidak boleh menyela ketika narasumber menyampaikan materi atau menjawab pertanyaan, kemudian tidak memosting apapun saat diskusi, kemudian unmute ketika mendengarkan paparan. Dan nanti akan dibuka 2 sesi tanya jawab dalam 2 termin. Untuk setiap terminnya ada 3 penanya. Tentunya yang akan bertanya nanti dengan menyebutkan nama dan menyantupkan emoticon. Oke, silahkan Kak Febrian untuk memaparkan materi diskusi pada malam hari ini. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan layarnya. Izin saya untuk share screen ya. Apakah terlihat jelas, Ibu? Ya, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dari KGN Wonosobo ya, Kabupaten Wonosobo. Yang pertama-tama saya izinkan saya untuk sedikit berpantun ya, biar tidak kaku. Oke, buah manggis, buah markisa, segar dan manis, itulah rasanya. Selamat malam Bapak Ibu semua, mari kita ikuti ngopi semalam dengan gembira. Oke, sedikit saja ya Bapak Ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Febrian Virijay, biasa dipanggil Kak Ian juga atau Mas Ian. Eh, saat ini berprofesi sebagai dosen ya, dosen Gen Z gitu. Kenapa disebut dosen Gen Z? Karena Bapak Ibu ternyata ketika kita mengikuti zaman, kita itu perlu branding gitu. Nah, Bapak Ibu nantinya akan bisa menemukan suatu model dan eh, anak-anak akan tahu, oh ini Bapak A, ini Bapak B, ini dosen Gen Z gitu. Nah, itu asal muasalnya. Oke, malam ini kita mengangkat tema menjadi guru adaptif pada era yang kurang kondusif. Wah, kata adaptif ya. Adaptif itu apa sih, Bapak Ibu? Di sini ada yang tahu nggak? Oke, ini biodata saya ya, Bapak Ibu. Profesi saya sebagai pengajar sama seperti Bapak Ibu, bidangnya yaitu fisika atau sains ya. Pengalaman bekerja pernah menjadi guru juga, guru fisika, matematika, dan juga pernah jadi asisten dosen. Sekarang sedang di dosen LB di Bandung. Saat ini saya menempuh pendidikan S3, Bapak Ibu sedang berjalan di Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Nah, untuk pengalaman organisasi mungkin tidak lebih banyak dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti lebih banyak lagi.
Nah, alhamdulillah saya belajar juga dalam organisasi Bapak Ibu. Seperti sekarang kita dalam suatu forum atau dalam suatu komunitas ya Bapak Ibu, banyak hal yang kita dapatkan. Nah, saya sangat senang bisa diajak sama Mas Catur ya untuk bergabung untuk mengisi acara di sini untuk sharing. Kita di sini sharing aja Bapak Ibu, mungkin pengalaman Bapak Ibu juga lebih gitu. Nah, saya hanya men-share apa yang pernah saya alami gitu. Kemudian untuk menulis, alhamdulillah semenjak saya bergabung di komunitas Aksara Bermakna ya, sebagian juga Bapak Ibu juga ikut dalam komunitas tersebut. Sampai saat ini udah 17 buku yang dilahirkan yang sudah ber-ISBN, yang ke 18 sama 19 sedang diurus ISBN-nya. Nah, di antaranya ada buku fiksi seperti puisi, kemudian ada pantun bersama Mas Catur, kita pernah Mas buat buku juga. Udah kangen untuk nulis bareng lagi. Kemudian ada juga buku praktisi mengajar, kemudian buku tentang keilmuan saya, fisika, elektronika, desain pembelajaran IPA, dan lain-lain. Nah, kemudian saya juga pernah mengisi acara seminar motivasi, seminar beasiswa, dan alhamdulillah juga tergabung dalam beasiswa unggulan S3 di UPI. Nah, kita masuk lagi Bapak Ibu. Nah, zaman tidak menunggu siapapun, yang berhenti akan tertinggal. Nah, apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu, ketika kita mengayuh sepeda, kalau kita berhenti, maka kita akan stop, tidak berjalan. Nah, untung kalau misalkan jalannya itu datar. Nah, bagaimana kalau misalkan jalannya eh, menurun gitu, apa menanjak gitu. Ketika kita berhenti mengayuh, maka kita akan tertinggal gitu, akan malah mundur lagi. Itu sangat eh, disayangkan ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Ketika zaman ini berubah, kita tidak boleh berhenti, tidak boleh menunggu. Maka kita akan melakukan suatu perubahan. Perubahan dari diri kita mulai beradaptasi dengan lingkungan. Nah, karena masing-masing zaman itu mempunyai tantangan yang berbeda, Bapak Ibu. Ketika eh, saya SD, mungkin tantangannya berbeda dengan anak SD zaman sekarang. Saya dari Gen Z ya, dari Gen Z. Nah, Gen Z mungkin sudah mengenal teknologi, tapi tidak dari lahir gitu. Berbeda sama Gen Alpha saat ini, yang mungkin udah SD ya, udah SD, udah mau SMP juga, yang Gen Alpha. Nah, mereka udah mengenal teknologi dari masih di kandungan, orang tuanya udah pakai kenal gadget. Nah, artinya apa? Pembelajaran di zaman dulu mungkin sedikit bergeser. Apakah medianya, apakah cara pendekatannya. Nah, untuk itu kita perlu adaptasi. Sebagai guru yang adaptif, kita terus berbenah diri, mengikuti zaman. Ketika kita mengikuti bagaimana pola pikir anak-anak Gen Alpha sekarang, kita bisa menarik di mata anak gitu. Ketika menarik bagaimana? Nah, ketika menarik, maka apapun yang kita sampaikan akan masuk ke anak tersebut. Nah, dalam realitanya, yang harus diterima itu ada beberapa, Bapak Ibu. Yang pertama, murid itu berubah, ya. Generasi Z dan Alpha tumbuh bersama dengan gadget, dengan HP, sosial media. Maka dia udah tahu, Bapak Ibu, semua informasi masuk, semua apapun eh, masuk gitu. Tidak ada filternya. Nah, kita sebagai guru akan mengambil kesempatan itu. Kita akan membuat media yang berbasis media sosial, berbasis AI, berbasis teknologi lainnya. Karena kenapa? Murid itu berubah dia Bapak Ibu. Murid zaman 10 tahun yang lalu itu berbeda dengan murid sekarang gitu. Dan 10 tahun yang akan datang juga sangat berbeda. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah merasakan karena eh, sudah lama berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Kemudian hal yang harus kita terima itu Ibu Bapak, zaman. Zaman itu berubah.
Ketika orang lain udah menggunakan laptop, menggunakan media interaktif, menggunakan media teknologi, tidak mungkin kita hanya menggunakan media konvensional. Boleh, tidak ada salah, tidak ada salahnya. Tetapi sebagai guru adaptif, kita akan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian tantangan itu berubah, Bapak Ibu. Zaman dulu mungkin tantangan kita anaknya eh, perhatiannya itu hanya pada buku, hanya pada media cetak. Nah, zaman sekarang perhatian anak Gen Z dan Gen Alpha itu udah kepada teknologi. Nah, bagaimana dengan tantangan-tantangan itu, maka akan membuat kita sebagai pendidik memutar otak, menambah skill, sehingga kita dapat beriringan dengan perubahan zaman dan perubahan tantangan tersebut. Oke, kalau kita lihat populasinya, Bapak Ibu, nah saat ini Gen Z yang mendominasi. Gen Z mendominasi yaitu kelahiran tahun 97 sampai 2012. Kemudian disusul oleh milenial, mungkin sebagian Bapak Ibu, dan Gen X juga ya. Kemudian saat ini yang tahun 2025 udah masuk ke Gen Beta ya. Gen Alpha dari 2013 sampai 2024. Oke, mungkin yang di SD saat ini Gen Alpha juga ya, masuk masuk Gen Alpha. Nah, potretnya Bapak Ibu, perbandingan ya antar generasi itu. Kalau baby boomers itu mungkin mereka komunikasinya menggunakan surat, tulis surat gitu ya. Nah, saya juga waktu kecil udah jarang menjumpai surat gitu ya, tapi ada satu-satu juga. Kemudian generasi X, nah dia udah menggunakan telekomunikasi juga, tapi masih sederhana ya, masih telepon gitu. Milenial udah lebih canggih ya. Nah, milenial ini cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena gen milenial inilah eh, dia menerima semua perubahan itu ya, dari surat sampai apa, sampai teknologi telepon dan handphone saat ini. Kemudian generasi Z ini udah smartphone, udah bisa buat konten, udah bisa buat video, Bapak Ibu. Nah, apalagi udah masuk sosial media Instagram dan juga em, TikTok ya. Nah, itu bukan bukan suatu hal buruk seperti TikTok. Nah, TikTok itu bisa kita ubah menjadi hal positif. Bisa kita gunakan sebagai media, kita gunakan media pembelajaran, sehingga ini menjadi eh, branding juga Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau menjadi guru adaptif, ayo kita gunakan teknologi media sosial seperti Pak Catur ya. Pak Catur menggunakan media untuk menulis, kemudian untuk aktivitasnya saya sering juga melihat gitu. Wah, keren sekali gitu ya. Nah, sayang sekali Bapak Ibu, momentum ini tidak kita gunakan sebaik mungkin sehingga perhatian anak itu terhadap TikTok itu yang senang-senangnya aja, yang negatif aja gitu. Tetapi sebaiknya kita ubah gitu ya. Mungkin saja media sosial menjadi sesuatu hal yang menarik bagi siswa Gen Z dan Gen Alpha gitu. Nah, kita ubah dia menjadi sesuatu bermanfaat seperti media pembelajaran, kemudian tugas-tugas kan bisa juga melalui video gitu ya. Apalagi yang kita melatih keterampilan berbicara ya, keterampilan anak dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu rancang nantinya gitu latihan-latihan. Saya pernah juga membuat waktu ngajar matematika ya di SMA, saya buat tugasnya biar bervariasi, buat dalam bentuk video gitu. Nah, video karena zaman itu zaman-zaman COVID gitu kan, kita belum boleh untuk tatap muka saat itu 2020. Nah, saya buat eh, medianya seperti YouTube dan mereka juga buat tugas-tugas mereka dalam bentuk YouTube gitu. Nah, sangat-sangat possible, sangat-sangat mungkin untuk kita masukkan media-media ini dalam tugas-tugas ataupun pembelajaran. Nah,
yang kita perlu tahu Bapak Ibu, karakter dari Gen Z dan Gen Alpha ini, mereka itu melek terhadap digital. Sangat aktif, very very aktif dia dalam teknologi. Bahkan saya juga lihat keponakan saya masih kecil udah bisa nelpon, udah bisa umurnya baru 2 tahun gitu. 1 tahun ya, 1 tahun. Tapi udah ngerti dia masalah telepon, video call gitu. Wah, berarti mereka emang emang melek terhadap digital. Jadi sayang sekali ketika kita bisa menggunakan digital ini sebagai media untuk mendekatkan antara siswa dengan mentransfer ilmu yang kita miliki gitu. Kemudian sifat negatifnya, anak-anak generasi Z dan Alpha ini cepat bosan, mudah ngantuk. Nah, itu kenapa Bapak Ibu? Karena mungkin metode kita kurang menarik, kurang memberi sesuatu hal yang dapat menarik siswa gitu. Kurang eye-catching katanya kalau anak Gen Z bilang. Kurang eye-catching. Sehingga, wah ternyata hal-hal tersebut membuat bosan untuk anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini. Kemudian mereka suka interaktif Bapak Ibu. Suka interaksi. Nah, mungkin kita sapa anak-anaknya. Andi, lagi apa Andi? Ya, kita sapa gitu. Udah dicatat tugasnya gitu. Mungkin kayak gitu ya. Nah, kita sebutkan satu persatu namanya. Mereka akan melek terhadap kita gitu. Kita kita ajak komunikasi. Rini, ada masalah apa di rumah gitu? Kok Bapak lihat dari tadi menung-menung aja gitu. Nah, mungkin dia mulai terbuka, mulai berinteraksi dengan kita. Kemudian anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini dia multitasking. Semua hal bisa dikerjakan dalam satu waktu. Ada hal positifnya dan ada hal negatifnya. Positifnya, mereka bisa mengerjakan semuanya. Tetapi negatifnya, ketika pekerjaan itu tidak selesai, maka semuanya tidak selesai. Jadi fokusnya terbagi. Nah, untuk itu perlu ekstra Bapak Ibu dari kita eh, ke siswa-siswa kita ke depannya. Nah, tantangannya itu banyak Bapak Ibu. Ada kurang fokus, motivasi yang kurang, ketergantungan terhadap gadget. Nah, Bapak Ibu di sini ada anak-anaknya yang Gen Z atau Gen Alpha nggak? Nah, bagaimana ketergantungannya terhadap gadget gitu? Nah, kita sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik itu memiliki peran kunci dalam menjaga anak supaya tidak tergantung terhadap handphone gitu. Mungkin kita berikan batas-batasan. Nah, kemudian tantangan kita juga akses internet ini terbatas, tidak merata. Mungkin di sebagian Pulau Jawa sudah melek Bapak Ibu. Tapi kita lihat di daerah lebih ke timur, seperti Nusa Tenggara, teman saya ada dosen di sana, NTB, NTT, dan juga di daerah Papua, emang sangat miris gitu. Sedangkan setingkat mahasiswa aja kadang sinyalnya kadang dapat, kadang tidak gitu. Di daerah terpencilnya Bapak Ibu. Kadang mereka juga teman-teman yang mengikuti eh, profesi guru juga ada sampai harus manjat ke ini ke bukit dulu baru bisa dapat sinyal. Dan alhamdulillah di tempat kita eh, masih bisa diakses. Oke, peluang era digital ini akses internetnya luas Bapak Ibu. Bapak Ibu kita meskipun berjauhan berbeda provinsi, tetapi kita bisa bertemu. Saya bisa melihat Bapak Ibu ekspresinya bagaimana dan Bapak Ibu juga melihat saya ekspresinya bagaimana gitu. Nah, karena kenapa? Karena digital ini aksesnya sangat luas. Sangat luas, luasnya bahkan eh, tidak membatasi waktu, tidak membatasi juga tempat ya Bapak Ibu. Kapanpun dan dimanapun kita bisa belajar. Kita bisa mengembangkan potensi. Kita bisa membuat pembelajaran. Atau kita bisa diskusi antar guru seperti di kegiatan ngopi semalam ini. Kemudian teknologi ini interaktif. Dia bisa kita gunakan, kita set untuk dipelajari sendiri.
Kita buat misalkan PowerPoint atau media lainnya yang interaktif. Misalkan kita tekan next, bisa dia next sendiri gitu. Atau kita mau ulang, bisa kembali back dia gitu. Nah, jadi digital ini memiliki teknologi yang interaktif. Bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan pembelajaran fleksibel. Nah, kenapa fleksibel? Nah, di malam hari ketika orang-orang sedang berkumpul dengan keluarga, Bapak Ibu guru adaptif yang malam hari ini sibuk sedang mendiskusikan sesuatu, sedang sharing pengalaman, pengalaman eh, Pak Catur sama Bu Juju mungkin berbeda. Bisa kita diskusikan di sini. Bagaimana bagaimana sih kalau trik Pak Catur bagaimana? Kalau trik Bu Juju gimana? Nah, mungkin berbeda, tetapi ketika kita sharing, jadi kita dapat pengalaman teman dan bisa kita cobakan juga di kelas. Oke, kemudian modal utama pendidik di era digital adalah literasi digital. Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak melek, tidak gaptek lagi, eh, tidak ada yang tidak tahu terkait web apa Zoom, Zoom meeting, kemudian terkait eh, Google Meeting gitu. Udah familiar lah ya Bapak Ibu. Apalagi semenjak pandemi itu menuntut kita para pendidik untuk eh, lebih aktif dan berpacu dengan teknologi, belajar kita dengan teknologi. Very easy sebenarnya Bapak Ibu ketika kita eh, ingin belajar dan alhamdulillah bisa ya. Banyak variasi yang bisa kita gunakan di dalam teknologi. Saat ini juga ada beberapa yang menggunakan TV digital ya, apa papan digital gitu untuk pembelajaran. Apakah itu perlu, Bapak Ibu? Perlu ya, karena ada beberapa materi itu yang tidak bisa kita jelaskan hanya dengan suara. Tetapi dengan penggambaran, dengan pemodelan, ataupun gambar 4D, 3D gitu, anak bisa paham. Misalkan saya contohnya ngajar tentang IPA ya, biologi misalkan, gambar mata untuk anak SD. Mata itu bagaimana? Ada retina, ada kornea, itu gimana bentuknya, Bu? Soalnya mata kita lihat cuman mata tuh putih di tengahnya hitam. Nah, tetapi ketika ada media digital tadi, kita bisa membuat 3D. Oh, anak bisa, oh, di belakangnya ada ini ya, Pak, ada saraf ya, Pak. Oh, di depannya ada kornea. Oh, letaknya di sini gitu. Ya. Jadi memudahkan kita, Bapak Ibu. Nah, kemampuan pendidik dalam mendesain pembelajaran yang menarik dan interaktif. Nah, itu adalah kunci dari pembelajaran kreatif, inovatif, dan adaptif. Jadi kuncinya adalah kita ketika mengajar satu model ternyata kurang menarik. Kita coba besok dengan model yang lain. Wah, ternyata menarik. Nah, itu menjadi kreatif, menjadi inovatif dan adaptif, Bapak Ibu. Jadi kita udah mulai bergerak kepada adaptasi tadi, ya, dengan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan perkembangan zamannya. Oke, mungkin Bapak Ibu udah biasa seperti penerapan media, ya, ada media visual dan video menggunakan YouTube dan animasi dan lain-lain ya. Media cetak, media cetak ini bisa elektronik, ya. Misalkan PPT ini kita PDF kan, kita kirim ke siswa gitu. Bisa online bisa juga kita gunakan Zoom meeting ini gitu. Media interaktif bisa quizzes. Bapak Ibu di sini ada yang pakai quizzes nggak? Udah sering lah ya, pakai Kahoot atau bisa kita variasi-variasikan lagi nantinya. Kemudian contoh-contoh yang lain, software yang lain. Oke, adaptif Bapak Ibu. Adaptif tuh bukan ikut arus. Ketika orang pakai PPT, kita pakai PPT semua. Nggak harus. Mungkin aja kita menggunakan video gitu. Mungkin aja kita langsung belajar ke alamnya Bapak Ibu. Why not gitu? Kenapa tidak? Bisa aja kita, oh hari ini kita belajar di museum, misalkan guru sejarah gitu atau guru IPS. Ya udah kita ke museum pendidikan.
yang di Wonosobo di mana gitu, atau yang dekat dari tempat sekolah gitu, atau hari Sabtu kita ke sana gitu. Nah, itu bisa menjadi sesuatu hal yang membedakan kita dari yang lain. Apakah adaptif? Adaptif juga, Bapak Ibu. Karena kita mungkin kita komunikasikan ke siswa. Anak-anak, apakah mau kita belajar langsung ke eh, keluar gitu, belajar alam misalkan, melihat fenomena alam di sekitar gitu. Very, very possible. Mungkin, Bapak Ibu. Jadi nggak melulu kita belajar di dalam kelas, tapi tergantung ya Bapak Ibu ya. Maksudnya tuh kita harus dapat izin juga dari sekolah, dapat izin juga dari eh, wali murid ya Bapak Ibu. Atau mungkin di sekitar pekarangan sekolah, it's okay gitu. Bisa kita pelajari. Apalagi kalau mengajar jenjang SD atau SMP masih oke ya kita belajarnya lebih terbuka gitu. Apalagi anak-anak Gen Alpha itu ya pengen dia mudah bosan tadi kan, mudah ngantuk dia di rumah di kelas gitu. Ya udah kita ubah gitu. Jadi tidak melulu harus mengikuti arus gitu. Tapi intinya kita punya rancangan tadi kan RPP gitu, punya tujuan Bapak Ibu. Asal tujuan pembelajarannya tercapai ya, capaian pembelajarannya tercapai. Metode boleh berubah, boleh berubah sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Mungkin anaknya Pak Catur berbeda dengan anak Ibu A gitu. Berbeda, meskipun tingkatnya sama, mata pelajarannya sama, tapi mungkin berbeda. Kita aja sendiri, misalkan kita punya kelas A dan kelas B. Ternyata kelas A ini suka belajarnya eh, apa motoriknya, suka mencoba dia, mencoba sesuatu, bergerak dia gitu. Tapi di kelas B ternyata pengennya yang visual, yang lihat video gitu. Kan berbeda gitu. Maka metode bisa kita ubah gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi yang perlu kita jaga adalah nilai. Nilai, norma. Bapak Ibu, sekarang kita lihat di media sosial banyak siswa yang eh, melakukan tindakan bullying kepada temannya, kemudian yang melawan terhadap gurunya. Jangankan itu, mungkin di kelas kita ada juga gitu, yang apa tidak sopan gitu. Nah, itu perlu kita jaga. Kita akan menjaga nilai-nilai norma yang ada itu tidak akan berubah Bapak Ibu. Kalau norma itu tidak akan berubah meskipun zamannya berubah. Dari zaman dulu kita apa nyatat pakai pensil, sekarang mungkin pakai laptop tugas pakai HP WA aja atau WA grup gitu. Tetapi nilai-nilai pembelajarannya itu tidak akan pernah berubah. Media boleh berubah, metode boleh berubah, cara kita ngajar boleh berubah. Tetapi nilainya tetap kita sampaikan. Karena dari dulu satu tambah satu sama dengan dua gitu. Tidak mungkin satu tambah satu tiga gitu. Ya, jadi nilai-nilai eh, norma tersebut itu akan tetap sama. Kemudian jangan menunggu kondisi ideal. Contohnya saat pandemi COVID-19 kemarin, Bapak Ibu nggak mungkin kita akan menunggu berapa tahun yang tidak pasti waktu itu kan. Apakah 5 tahun, apakah 6 tahun COVID-nya kita nggak tahu. Makanya kita sebagai pendidik harus adaptif. Oh, pandemi, kita harus buka kelas online saja. Oh, tugasnya kita menggunakan media ini. Oh, kita gunakan quizzes untuk latihannya lebih mudah. Ternyata anak juga oke gitu. Mereka juga eh, bisa gitu selagi ya seperti internetnya masih lancar gitu. Tapi kita harus melihat juga mungkin ada beberapa siswa kita yang eh, tidak dapat sinyal yang bagus sehingga kita memutar otak lagi bagaimana untuk eh, bisa pembelajaran ini sampai ke siswa yang adaptif gitu. Kemudian murid saat ini atau peserta didik saat ini itu butuh pendekatan yang berbeda. Dia nggak mau ceramah-ceramah aja, nggak mau hafalan aja gitu. Diam bukan berarti memperhatikan Bapak Ibu.
Nah, anak-anak sekarang, Gen Z dan Gen Alpha, mereka itu pengen diskusi, diajak diskusi gitu. Pengen mereka pembelajarannya, medianya menarik. Ada video, ada contoh nyatanya. Dulu guru fisika itu bercerita tentang eh, hukum Archimedes, kenapa kapal di atas air. Tetapi siswa tidak mencoba, jadi mereka nggak tahu, oh iya ya gitu. Kalau misalkan daerahnya yang tidak ada kapal, misalkan daerah sekolahnya di pegunungan, mungkin anak tuh nggak bisa membayangkan kapal sebesar apa yang terapung itu gitu. Nah, tetapi ketika kita lihatkan video, kita lihatkan, kita praktekkan ke di kelas, mungkin siswa bisa lebih komunikasi, lebih interaktif dia. Oke, Bapak Ibu, sedikit ice breaking ya. Saya stopkan dulu ya. Nah, atau kita baca dulu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mau tahu kefokusan Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan. Huruf apa setelah huruf B? Jawabannya bukan C. Oke, Bapak Ibu di sini, ada yang tahu? Boleh Bapak Ibu yang mau on mic atau chat-chat boleh? Ada yang tahu? Oke, pertanyaannya adalah huruf apa setelah huruf B? Jawabannya bukan C ya. Huruf U. Wah, dari Bu Muawanah. Huruf U. Masih salah, Bapak Ibu yang lain. Coba, huruf apa setelah huruf N? Huruf apa setelah huruf B ya? Oke. Udah kejawab ya, Bapak Ibu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa huruf N? Jawabannya huruf N ya. Ada yang tahu nggak? Belum tahu Iya, kan? betul. Betul, Ibu. Huruf N. Kenapa huruf N? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu aja ya. Nah, sebenarnya ini adalah fokus kita. Eh, kita saat ini di laptop ya Bapak Ibu ya, atau di HP. Nah, keyboard kita coba lihat setelah huruf B apa? Huruf N kan? Kan? Gitu ya. Eh, cuman mencoba fokus Bapak Ibu aja. Oke, kita kembali lagi Bapak Ibu. Iya, kayak gitu Ibu. Bu Linda. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita masuk lagi ya. Guru yang adaptif itu adalah guru yang mengupgrade dirinya. Dulu Bapak Ibu mungkin kita di kelas itu nggak pakai PPT Bapak Ibu. Karena zaman dulu tuh nggak perlu PPT. Karena anak cara belajar anaknya berbeda. Dulu orang hanya ke perpustakaan mencari sumber. Saat ini enggak. Saat ini bisa di HP, bisa melihat jurnal-jurnal ilmiah, melihat sumber-sumber lain. Nah, sangat very very easy untuk diakses gitu. Jadi, berbeda karakter anak yang kita ajarkan di zaman dulu sama di zaman Gen Z sama Gen Alpha ini berbeda. Nah, untuk itu kita sebagai pendidik kita paksa diri kita untuk mengupgrade. Ya udah, kita mulai nih buat PPT. Wah, ternyata mudah ya, lebih mudah untuk menerangkan. Apalagi kadang kalau misalkan kita catat di papan tulis kan nggak semuanya tertulis, nggak semuanya bisa tersampaikan ya. Ataupun kita ngomong nggak semuanya tersampaikan. Tetapi ketika menggunakan media, menjadi kita lebih hemat untuk eh, mengeluarkan ilmu-ilmu yang akan kita share ke anak-anak gitu. Ya. Nah, kita lihat lagi ya yang tadi ketika kita mengayuh sepeda ya, ketika kita berhenti itu artinya kita tertinggal. Sementara orang lain berlomba-lomba, dia mengayuh terus. Nggak apa-apa Bapak Ibu kita kayuhan kita itu berbeda-beda, tetapi selalu ada perubahan.
Perubahannya itu ke depan ya, Bapak Ibu. Perubahannya itu kalau grafik itu grafiknya naik menanjak gitu ya. Baik dalam belajar teknologi, belajar metode baru, kemudian belajar karakter eh, siswa kita. Nah, Bapak Ibu, dosen saya dulu mengatakan setting pembelajaran itu berada pada guru atau pendidik. Kita sebagai guru itu adalah penjaga atmosfer dari kelas. Mau kelasnya ribut, mau kelasnya tenang, itu kita adalah settingnya Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan pembawaan kita, emosional kita. Ketika kita marah-marah aja di kelas, anak jadi bosan, jadi nggak mau, jadi eh, negatif aja terhadap gurunya gitu ya. Karena ya kita nggak tahu karena mungkin ada masalah di luar, tetapi usahakan untuk kita menjaga iklim kita, iklim kelas ini kondusif ya, Bapak Ibu. Meskipun anak-anak ada yang eh, nangis di kelas, ada yang ganggu temannya, sebisa kita sebagai guru itu menenangkan. Nah, dengan emosional guru, emosi guru itu bagus, maka iklim di kelas itu bagus. Kelas menjadi lebih terkendali ketika gurunya tenang. Tapi ketika gurunya marah-marah, kelasnya bagaimana? Semakin kacau, semakin ribut anak-anaknya, semakin rewel gitu ya, susah diatur. Karena karakteristik dari gen alfa itu seperti itu Bapak Ibu. Dia mudah tidak sabaran, kemudian motivasinya agak kurang Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih ekstra. Emang sulit Bapak Ibu, tetapi insya Allah ketika kita melakukannya dengan niat yang baik, dengan terus-menerus kita lakukan, itu menjadi lebih mudah. Udah terbiasa kita dengan eh, kelas-kelas yang kurang kondusif, tetapi dengan menjaga emosi kita, menjadi kelas ini kondusif. Dengan adaptasi kita ini, kelas kita menjadi kompak lagi, bisa kita atur lagi Bapak Ibu. Nah, adaptif dalam strategi bukan prinsip Bapak Ibu. Jadi perubahan ini seperti medianya yang kita ubah, format pengajarannya kita ubah. Media seperti dari papan tulis kita mungkin pakai slide-slide, bisa mungkin pakai video atau media interaktif lainnya. Boleh dirubah cara mengajarnya, tapi jangan ditinggalkan itu nilai dan karakter seperti yang tadi ya. Oke. Fokus kita adalah pada solusi. Solusi, bukan masalah. Karena sebenarnya di kehidupan ini masalah aja Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Misalkan sulit mengatur siswa, nah itu cara pendekatan baru. Dekati secara personal. Kadang anak-anak nakal itu bukan karena dia sebenarnya nakal gitu. Tapi mungkin lingkungan keluarga, mungkin masalah di keluarga, atau masalah di lingkungan rumahnya, teman-temannya yang pada nakal. Jadi terikut arus dia anak-anak ini. Karena anak-anak ini, kalau anak SD ya, dia kan belum apa ya, belum belum pandai mengendali hal-hal yang seperti itu. Nah, sehingga kita sebagai guru itu akan mencari solusinya. Kita dekati. Andre, dari tadi Bapak lihat, Andre ngelamun aja. Ada masalah apa? Cerita sama Bapak gitu. Nanti kita cari solusinya. Nah, mungkin dengan pendekatan-pendekatan personal, siswa atau murid-murid kita itu akan terbuka Bapak Ibu. Dan kita bisa mencari solusi belajarnya. Jangan heran Bapak Ibu, masalah di luar itu akan terbawa di kelas dan akan memberikan performa kelas kita itu menjadi tidak kondusif. Nah, inilah peran kita sebagai guru bisa merekayasa kelas ini menjadi kondusif lagi. Bagaimana caranya? Kemudian kita akan membangun koneksi Bapak Ibu, bukan sekedar instruksi. Kalau anak gen alpha sama gen Z ini, mereka itu kurang suka diberi perintah gitu, diberi tugas yang banyak. Tapi ketika kita sudah membangun koneksi ke anak, apa yang diinginkan anak bisa kita realisasikan tapi dengan hal positif Bapak Ibu.
Misalkan kita bermain game, tapi gamenya itu mengandung pembelajaran. Udah banyak Bapak Ibu, udah banyak guru-guru teman-teman kita yang menggunakan pembelajaran berbasis game. Nah, itu bisa menarik siswa kita. Oh iya, enak belajar sama eh, Ibu B ya, karena kita selalu dikasih games gitu. Nah, kita lihat lagi ya, kalau koneksinya udah bagus, itu apapun yang kita instruksikan ke anak itu akan mudah. Nah, perubahan dari guru yang eh, mungkin konvensional ke guru adaptif ini itu nggak perlu langsung berubah Bapak Ibu, tapi kita lakukan tiap hari. Hari Senin kita melakukan ini, tapi kita evaluasi lagi. Oh, kurang ya. Ternyata kita harus beri media yang em, eye-catching, yang menarik perhatian murid kita, siswa kita. Nah, itu kita lakukan perlahan-lahan, Bapak Ibu. Satu hari perbedaannya. Satu hari, nanti seminggu nampak perubahannya. Sebulan nampak perubahannya. Asal apa? Konsisten. Konsisten kita melakukan. Tapi kalau kita, aduh capek kita, itu aja lah kita kasih, buku aja kita kasih ke anak gitu. Atau suruh aja anak baca gitu. Kan tidak ada perubahan, tidak tidak beradaptasi kita terhadap eh, kebutuhan zaman gitu Bapak Ibu, kebutuhan siswa gitu. Nah, perubahan ini biarpun kecil, tapi ini selalu dilakukan. Itu akan berdampak Bapak Ibu. Itu lebih bagus daripada kita langsung merubah ya. Yang awalnya kita nggak pakai PPT, kita langsung praktikum misalkan. Tetapi cuman sekali aja. Itu tidak akan mungkin, mustahil. Tapi kita lakukan dengan hal-hal sederhana dulu perubahan ini. Sehingga konsisten kita lakukan, kita akan lihat perubahannya dalam 3 tahun, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu. Pasti akan menjadi lebih hidup kelas Bapak Ibu, lebih kondusif lagi jadinya. Nah, guru adaptif itu tangguh, tidak mudah menyerah. Bapak Ibu, mungkin kita capek tiap hari ya ngajar, apalagi anaknya bandel. Aduh, pusing banget kita ya. Apalagi kalau ngajar anak anak SMP atau anak SD ya. Saya pernah ngajar juga, maksudnya saya bimbel anak SMP gitu. Aduh, kelakuannya luar biasa ya, apalagi Gen Z ini. Apalagi Bapak Ibu mungkin akan melihat tiap zaman itu berbeda-beda kenakalannya. Ya, di zaman sekarang ini betul kata yang buat tema ya kurang kondusif mungkin ya. Karena ya pasti capek kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu, ketika kita melakukan perubahan sedikit demi sedikit dan konsisten, itu tidak akan berat rasanya. Tapi ketika kita tetap aja stuck di sana, berhenti, ya akan tertinggal kita Bapak Ibu. Anak-anak jadi eh, tidak menyerap ilmu kita. Padahal ilmu Bapak Ibu sangat luar biasa, sangat bisa diterapkan untuk anak-anak ke jenjang-jenjang selanjutnya gitu. Tetapi ketika kita tidak adaptif, ya anak jadi bosan, motivasinya makin turun. Nah, balik lagi kepada kita Bapak Ibu. Karena kita adalah kunci setting dari pembelajaran, kita eh, yang bisa mengatur kelas sehingga kita jangan mudah menyerah, ya. Kemudian tidak menyalahkan keadaan. COVID, siapa yang mau COVID misalkan? Atau kita mengajar di daerah tertinggal Bapak Ibu. Teman saya ada eh, memang benar-benar daerahnya susah Bapak Ibu. Karena di Sumatera itu ada beberapa di daerah yang pelosok juga, sama kayak di Kalimantan itu akses jalannya susah. Mereka menempuh perjalanan 3 jam atau 2 jam gitu Bapak Ibu. Dan jalannya itu saya lihat di rata-rata di Jawa bagus-bagus jalannya Bapak Ibu. Ini jalannya emang benar-benar lumpur. Mereka sekolah, guru-gurunya Bapak Ibu ya, mereka pakai sepatu yang ke sawah itu, pakai sepatu bot gitu. Nah, mereka melakukan itu. Kemudian apalagi guru yang cewek ya. Kalau guru yang cewek kan susah, kalau hari hujan itu pasti lecak banget, becek gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu mereka lakukan. Ya, mereka tidak menyalahkan keadaan karena mungkin di situ Allah beri eh, ujian gitu ya. Tetapi ketika anaknya berhasil, itu adalah perjuangan seorang guru. Itu yang akan menjadi amalan
kita sebagai pendidik. Jadi jangan menyalahkan keadaan. Oh, internet susah. Mungkin kita variasikan lagi. Besok kita gunakan metode apa yang tidak pakai internet misalkan, atau yang lain. Tidak perlu kita menyalahkan keadaan Bapak Ibu. Kita fokus pada solusinya. Solusi apa yang kita cari. Nah, dengan solusi-solusi eh, keadaan atau masalah-masalah tersebut itu membiasakan Bapak Ibu menjadi guru yang adaptif. Kemudian selalu mencari cara, mencari solusi. Apapun masalahnya kita cari solusi. Dosen saya pembimbing Bapak Ibu, dia menyarankan kita bekerja itu dari hal kecil. Jangan tunggu masalah itu besar, tapi masalah-masalah kecil itu kita kerjakan. Ketika masalah-masalah itu kecil kita kerjakan, ternyata masalah besar tadi menjadi kecil lagi jadinya. Karena masalah kecil udah terselesaikan bagi kita. Begitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa memilih zaman, tapi kita bisa menjadi guru yang berdampak di dalamnya. Kita nggak bisa merubah zaman Bapak Ibu. Mungkin zaman 10 tahun yang lalu lebih enak. Kita nggak bisa balik lagi ke zaman yang tersebut Bapak Ibu. Tetapi yang bisa kita ubah adalah kita menjadi guru yang adaptasinya bagus, yang adaptif, yang bisa menerima perubahan, yang mencari cara untuk solusi-solusi yang berbeda, untuk eh, murid-murid yang berbeda generasinya, untuk teknologi yang makin berkembang. Nah, sehingga ketika kita berdampak, Bapak Ibu, kita menjadi guru yang good, guru yang mantap, ya, guru yang adaptif dan disenangi oleh murid-murid kita. Mungkin sekian Bapak Ibu, kita lanjutkan sharing. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baik, terima kasih sekali Mas Yan atas penyampaian materinya. Luar biasa untuk vitamin malam ini ya. Luar biasa kita dapat vitamin. Semoga segera bisa besok di ATM di kelasnya masing-masing. Amin. Oke, saya yakin setelah materi yang tadi disampaikan Mas Yan bagus sekali, tentu banyak sekali Bapak Ibu yang sudah sangat penasaran dan tentunya ingin bertanya langsung kepada Mas Yan, maka saya buka untuk 3 nanya ya. Silahkan bisa melambaikan tangan ya bagi yang ingin bertanya. Mumpung ini ilmunya gratis ini dari Mas Yan. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Oke, sebentar. Sharing juga boleh Bapak Ibu, karena mungkin pengalaman Bapak Ibu juga lebih menarik gitu ya. Oke, Diskusi monggo. santai aja. Ini Pak Catur, saya minta bantuan ya ini karena sinyal saya jelek banget. Oke, Ibu Ini Bapak ada silakan pertanyaan yang siapa ingin ya? punya pertanyaan terkait dengan materi dengan Mas Ian hari ini ya. Bisa resen ya Bu Ermi ya eh, di room ini. Mungkin karena tadi banyak yang sudah dipahami atau lagi menyusun pertanyaan nih Mas Ian ya. Iya, betul. Oke, boleh sambil Atau mungkin ngobrol ya. sharing juga Bapak Ibu boleh sharing Ya, bagaimana pengalamannya. betul. Kalau misalnya saya dengan Bu Ermi mungkin problemnya agak sama gitu. Maksudnya itu sambil sharing ya, sambil tunggu teman-teman yang lagi tanya gitu. Boleh, boleh Pak. Oh ya, tapi ada Bu Muawanah dulu yang sudah resen Iya, nih ini Bu ada Ermi. Bumu Awan. Oke, Bu Muawanah bisa nyebutin nama dan asalnya dari mana gitu ya? Asalnya dari mana, ngajar di mana gitu. Monggo Bu Muawanah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Muawanah saya ngajar di Cilacap ya Pak. Tapi saya asli Wonosobo. Wah, jauh ya Bu ya. Iya, pengajarnya di Cilacap. Saya ngajar kelas 4 SD nggih Pak Bu. Jadi SD. mungkin enak ini saya curhat nih karena murid Boleh, saya Bu. ini sebagian besar yang laki-laki mereka nge-game online nih. Mereka nge-game online, nge-game yang berlevel-level begitu. Sehingga ketika di sekolah, saya kemarin terakhir menggunakan kuisis yang mode kertas karena biar bisa kita pakai
bersama satu kelas kita bermain bareng gitu. Jadi saya cetakkan kertas, kemudian mereka bisa bermain bareng-bareng. Nah, kendala di saya pribadi eh, sebagai gen sebelum-sebelumnya, gen milenial di saya. Iya, Bu. Jadi kesempatan untuk ini Pak, kesempatan untuk saya membagi waktu saya untuk belajar game-game pembelajaran yang baru dengan menyiapkan pembelajaran materi itu kadang nggak cukup gitu loh Pak, sehingga mungkin harusnya banyak lagi game pembelajaran yang bisa saya pelajari gitu ya, tapi karena saya mungkin manajemen waktunya yang belum baik sehingga belum bisa berkembang dengan baik. Sehingga anak-anak kan mungkin akan ada pada tahap di mana mereka merasa bosan gitu, kuis lagi, kahot lagi, ah apa namanya, permainan apa lagi begitu ya. Nah, bagaimana kira-kira mensiasati agar eh, pembagian waktu ini bisa bisa saya lakukan dengan baik. Saya untuk mengajarnya sampai setengah 4 sore karena kami full day school, jadi kami sampai setengah 4 dan masuk pukul 7. Begitu, Pak. Terima kasih Baik, atas sama-sama, Ibu. materinya, sangat menginspirasi. Iya, siap. Oke, langsung dijawab aja ya, Bu, biar nggak Iya, numpuk. iya. Kita sharing aja, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu bisa sharing tentang pengalaman seperti Bu Muawanah ya. Nah, eh, ya kadang kendala kita berbeda, Bapak Ibu. Kadang kalau kita, apalagi kalau ibu-ibu ya, harus menyiapkan makanan untuk anaknya, kemudian kalau sudah di rumah itu bersama keluarga gitu ya, eh, itu akan menyita waktu Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu dengan berbagai permainan yang udah ada boleh. Misalkan Kahot tadi udah pernah ya. Kemudian mungkin kita ganti-ganti aja. Kemudian kita menggunakan quizzes. Quizzes kan udah ada pertanyaan-pertanyaan yang udah bisa kita adaptasi Bapak Ibu. Itu saya pernah menggunakan, bisa diubah-ubah. Apalagi saat ini semakin bagus ya, apa, game-game online atau pembelajaran berbasis game ini sangat mudah diakses. Atau Bapak Ibu bisa juga tidak harus dengan teknologi Bapak Ibu. Mungkin aja teknik snowball gitu ya. Snowball itu kan menjadi menarik juga Bapak Ibu. Gampang-gampang, very easy. Misalkan kita gunakan eh, bola gitu, bolanya dari snownya, dari tisu yang digulung-gulung atau kertas putih, kemudian kita lempar ke anak-anak, kita bunyikan musik, nanti di mana berhentinya gitu. Nah, nanti masing-masing anak akan bertanya, menyiapkan pertanyaan. Nah, pertanyaannya sesuai materi. Itu apakah mungkin? Mungkin, Ibu. Very possible untuk kita lakukan di kelas, bisa kita gunakan di kelas. Nggak harus melulu tentang eh, quizzes, game-game quiz-quiz online gitu. Kita bisa menggunakan yang non online gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu terkait waktu. Waktu ini akan berjalan dengan seiring waktu, Bapak Ibu. Ketika kita siapkan, misalkan semester ini belum kita jalankan, semester depan bisa kita gunakan. Atau tahun depan kan kita masih mengajar kelas yang sama, masih bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Jadi, seperti yang profesor saya mengatakan, kita nggak harus mengubahnya itu plek langsung berubah gitu, langsung menarik, itu tidak mungkin. Tapi ada momentum-momentumnya, apa yang kita rancang itu sangat-sangat impactful kepada anak-anak, sangat-sangat bermanfaat. Nah, intinya kita jangan jangan lelah Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita nggak ada waktu, tapi sedikit-sedikit kita nyicil. Mana tahu semester besok bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan eh, besok kita ngajar, malam ini kita siapkan, mungkin memang nggak ada waktu gitu Bapak Ibu. Atau eh, ketika kita senggang, ya udah kita gunakan Bapak Ibu waktu tersebut. Saya yakin Bapak Ibu, ketika kita menyiapkan waktu untuk persiapan kelas ini, itu konsisten, itu nggak perlu waktu yang banyak Bapak Ibu. Mungkin sambil istirahat Bapak Ibu ketik-ketik, ketik-ketik di apa di kantor gitu. Wah, jadi satu slide gitu. Wah, jadi 10 slide.
Mungkin kita bisa mengganti-gantikannya. Nah, kemudian ada juga video. Video. Kita kita suruh anak perhatikan video gitu. Ya, kita ambil aja video dari YouTube gitu, pembelajaran. Suruh anak-anak berpikir di sana. Nah, nanti kita akan merekonstruksi ingatan atau dari penglihatan anak-anak. Bisa, metode itu bisa juga kita gunakan. Gak melulu harus teknologi. Gak melulu harus berupa kuis gitu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita siapkan jauh-jauh hari, nah waktu tadi tidak menjadi problem bagi Ibu. Tidak menjadi suatu hal yang eh, susah untuk dikendalikan. Tetapi dengan persiapan yang lama, tetapi kita nyicil-nyicil, Ibu, insya Allah bisa. Nah, tapi ini memang ini perlu kita sharing Bapak Ibu ya. Mungkin eh, kasusnya ini pada ibu saya sendiri, tapi mungkin ibu-ibu, Bapak Ibu yang lain juga merasakan hal yang sama gitu. Saya juga mungkin merasa merasa hal yang sama. Bapak Ibu, kalau misalkan dia gini Bapak Ibu, ketika kita merasa kelas kita itu bagus, berarti itu kita tidak berkembang Bapak Ibu. Tetapi ketika kita merasa, oh kelas tadi ada yang kurang, kurang apa ya gitu. Nah, itu bagus Bapak Ibu. Ciri-ciri Bapak Ibu akan adaptif dan akan berkembang. Yakinlah Bapak Ibu. Yakin nggak kalau misalkan kita mikir, wah kelas kita bagus tadi ya, udah paham, itu cuman apa? Cuman keinginan kita aja. Mana tahu ada anak yang nggak suka cara kita gitu. Mungkin hanya 50% gitu kan. Nah, kita menjadi tidak berkembang Bapak Ibu. Tidak berkembang karena kita merasa udah oke gitu. Tetapi ketika kita mikir, udah kita persiapkan bagus-bagus nih. Pasti ada kita persiapkan kan. Udah kita siapkan PPT-nya, udah kita siapkan video-video menariknya. Tetapi ada aja yang kurang. Wah, kenapa saya nggak tampilkan itu tadi ya? Kayaknya bagus deh gitu. Nah, itu artinya kita berkembang, Bapak Ibu. Berkembang. Karena standar kita akan naik, naik, naik terus. Kita akan mengevaluasi, evaluasi, evaluasi terus, Bapak Ibu. Karena guru yang paling bagus itu ya adalah pengalaman kita sendiri. Yakin itu Bapak Ibu. Bukan karena pemateri, bukan karena teman, bukan karena ya mungkin kalau dosen sebatas ngasih em, ngasih teori saja dia, tapi belum tentu kita sebagai gurunya bisa langsung bagus gitu kelasnya. Pasti waktu ke waktulah akan mengubah kita Bapak Ibu. Ketika kita konsisten, kita ulang-ulangi, ada waktu sedikit kita cicil, oh kita bulan depan mau gaya inilah belajarnya. Oh, bulan depan kita mau ke lab aja lah gitu. Karena kita guru IPA, ngapain di kelas terus? Kita di lab lah, kita buat zat-zat apalah gitu kan. Bisa kita kenalkan anak-anak gitu. Nah, itu very possible. Mungkin bisa kita lakukan. Mungkin itu sedikit ya, Ibu. Mohon maaf kalau kurang. Kita sharing-sharing aja gitu. Bagaimana Bu Muawana? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Namun sekali Ya, benar. Guru yang baik adalah pengalamannya itu sendiri, benar. Oke, Diri ini kita adalah guru sebenarnya, Bapak Ibu. Kak Yan, ini ada yang tanya, Oke. bagaimana cara mengatasi menurunnya fokus belajar murid di tengah kemudahan akses informasi dan penggunaan teknologi yang semakin luas, khususnya kebiasaan bermain game online bersama, agar penggunaan teknologi dapat lebih diarahkan pada kegiatan yang mendukung pembelajaran ini dari Mas Khairul Arif. Oke. Silahkan bisa dijawab mungkin ya. Oke, terima kasih pertanyaannya menarik ya, Bapak Khairul. Nah, benar Bapak, sebenarnya teknologi itu tidak melulu harus kita keluarkan, ya. Kalau misalkan pembelajarannya bagus terus, itu bosan juga Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mengkombinasikan? Kadang pembelajaran berbasis online itu nggak semua materi bisa kan? Ada beberapa materi yang perlu kita eh, siasati dengan mungkin hanya ceramah atau mungkin dengan pembelajaran konvensional lain gitu. Nah, karena ada beberapa substansi ilmu atau beberapa ilmu itu nggak harus dengan game, Bapak Ibu. Game adalah salah satu
untuk kita lebih adaptif terhadap teknologi. Tetapi bukan berarti semua pembelajaran harus dengan teknologi. Nah, saya di kelas juga seperti itu. Kadang saya menggunakan masih papan biasa gitu, menjelaskan biasa. Tetapi ada hal-hal tertentu kita menggunakan teknologi. Bapak Ibu, kalau kita mengeluarkan semua jurus kita di awal gitu, nanti di akhir-akhir semester udah bosan anak-anak. Oh, Ibu tuh itu lagi video lagi. Oh, Ibu itu Bapak itu menggunakan game lagi gitu. Nah, maka kita variasikan. Teknologi bukan satu-satunya eh, jalan adaptif ya, menjadi guru adaptif, tapi salah satu. Nah, bisa aja metodenya yang kita ubah Bapak Ibu. Metode bisa kita ubah dari ceramah jadi diskusi. Diskusinya kita Buka pancing lagi ripple. anak. Iya, diskusi mungkin diskusi sebelumnya pasif, anaknya cuma 3 atau 5 orang aja yang diskusi, yang lain nggak ada. Mungkin kita tunjuk lagi, mungkin si Z kurang bicara, kita arahkan dia, kita kita pancing-pancing Bapak Ibu, pancing-pancing kayak, wah Z bagaimana pendapatnya gitu. Tapi tidak menodong juga Bapak Ibu. Nah artinya apa? Ketika teknologi ini menjadi salah satu untuk kita adaptif terhadap zaman, bukan berarti teknologi semua. Nah, itu akan menjadi bosan juga, akan menyita waktu juga, Bapak Ibu. Tapi gunakanlah teknologi ini sebagai eh, manfaatnya gitu. Gunakan manfaatnya, tidak tidak mesti harus seluruhnya. Anak akan jadi bosan ketika kita hanya menggunakan satu media saja. Mungkin sekian ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin ada yang silakan. Ya, berbagi pengalaman boleh juga Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada saya mau tanya Mas Ian. Boleh, silakan Ibu. Nih, bagaimana ya? Kadang kan kita guru-guru itu banyak yang masih generasi milenial ya. Iya. Terus ada yang memang sudah bisa menerapkan berbagai pembelajaran dengan teknologi ataupun sudah lebih kreatif. Tetapi ada juga guru yang saya kan sudah tua. Nah, mengajak mereka yang seperti itu tuh bagaimana caranya gitu. Padahal kan anak-anak yang diajar itu bukan generasi mereka lagi. Betul. Gitu, makasih. Oke, terima kasih Ibu. Sedikit pengalaman ya Ibu, bukan berarti jawaban mutlak gitu ya Bu. Saya dulu masuk benar-benar jadi guru muda ya, guru muda di tengah rekan-rekan saya itu seusia ibu saya. Gitu. Bahkan ada yang murid ibu saya jadi guru dan rekan saya gitu. Jadi udah kayak 2 generasi saya di bawahnya gitu. Kayak wah muda banget gitu kan. Jadi kayak susah gitu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu saya itu orangnya sosial gitu. Saya mudah mendekati gitu. Kita tidak bisa menjudge Bapak Ibu. Guru-guru senior itu dia pernah apa ya? Pernah menjadi guru yang bagus juga di zamannya. Bukan berarti yang dia lakukan sekarang itu salah, tetapi mungkin kurang adaptif saja gitu. Tapi mungkin pendekatan-pendekatan kayak, Ibu, saya ada buat ini loh, coba loh Ibu gitu. Apalagi kalau misalkan kita satu substansi, Bu. Misalkan sama-sama guru matematika. Bu, saya ada video ini, Bu. Apakan lah gitu. Arahkan ke anaknya, mungkin menarik. Mungkin dengan pendekatan personal gitu akan mengetuk hati guru-guru senior kita. Tapi kita nggak boleh juga menyalahkan. Karena di zaman beliau, beliau udah bagus gitu, udah melahirkan generasi yang juga bagus gitu kan. Sementara kita eh, mungkin karena memang di zaman kita dan kita lebih melek, mungkin itu kelebihan kita Ibu gitu. Nah, kita sharing aja, uh, apalagi kalau saya rasa ya kayak misalkan KGN ini sangat-sangat bermanfaat, memberi impact Ibu. Karena kita terbuka, oh Ibu Ermi pakai bahan ajar ini, oh pakai media ini, oh Pak Catur pakai media ini. Mungkin saya mix aja kali ya gitu. Mungkin ada Bapak Ibu di sini seperti itu gitu. Akan dicobanya. Nah, alhamdulillah berarti apa yang kita lakukan itu berimpact, berdampak gitu. Apakah berdampak terhadap guru
rekan kerja kita yang sebelumnya belum melek tapi akhirnya belajar-belajar. Kadang ada benar juga guru-guru senior gitu. Materi ini nggak bisa divideokan katanya gitu. Apalagi saya case-nya itu fisika gitu. Nggak semuanya bisa eh, divideokan. Nggak semua materi itu harus teknologi. Mungkin ada emang berpikir fokus gitu. Tergantung jenjangnya, tergantung materinya, eh, itu akan bermanfaat gitu. Ketika kita tetap tepat sasaran, tepat metodenya dengan substansi ilmunya, itu akan menjadi very good. Nah, dengan dimulai dari kita, Ibu, Alhamdulillah Bu Ermi, mungkin bisa beradaptasi, tapi rekan kita yang senior mungkin agak sulit gitu. Mungkin kita beri juga gitu. Karena kita sama-sama matematika misalkan atau sama-sama guru kelas setingkat gitu. Bu, saya pakai ini gitu. Mungkin Ibu bisa gunakan gitu. Mungkin dengan hal-hal seperti itu pendekatan personal bisa mengetuk hati-hati eh, guru senior kita juga atau kepo dia, wah gimana sih cara buatnya gitu. Mungkin itu Ibu. Ya. Terima kasih sekali. Ini ada juga yang sudah resen. Ya, boleh. Ibu Alfi Safingah ya ini. Silahkan Ibu, bisa langsung. Si Mbak Erni, sebelumnya selamat malam. Malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekedar ini berbagi saja Mas dan juga minta saran juga mungkin ini bertanya. Saya pernah Boleh, Bu. begini Hmm. saat pelajaran sebenarnya sangat mengasihkan, tetapi kok sampai sekarang mungkin ini hanya pengalaman di saya saja Mas. Ya. Sampai sekarang murid-murid asik belajar pun ketika ada berita bahwa hari ini misalnya pulang lebih awal karena guru-guru itu akan ada rapat, wah mereka bahagia sekali, gitu. Nah, ya jadi pertanyaan eh, tanpa atau bagaimana mereka itu membuat murid-murid itu lebih rindu kepada sekolah untuk belajar kembali karena itu ada hal kecil ketika mendengar pulang lebih awal, semangat sekali seperti itu. Iya. Yang selanjutnya pernah juga tadi itu permainan apa? Kalau saya mengatakan lempar bola, di mana bola itu nanti diisi kertas pertanyaan sesuai dengan pelajaran dan materi yang ada. Tetapi karena asik sekali sehingga ada guru yang lainnya itu datang dan komentarnya, lawang ada gurunya kok ramai sekali seperti itu. Ketika saya memberikan penjelasan kenapa ini anak ramai, yang penting belajar, kok agak bagaimana begitu, menurut saya kok kurang mengenakan, Iya. kurang mengenakan. Terus baiknya saya bagaimana? Pernah juga saya mengadakan permainan di mana satu hari itu memang saya gunakan untuk evaluasi, tapi tidak di dalam kelas. Ya menggunakan permainan word game di sekitar saja. Jadi di suatu pos nanti misalnya saya mau mengambil nilai untuk satu mata pelajaran apa, di pos yang kedua ada mata pelajaran apa, ternyata itu juga agak mendapatkan protes karena pengennya saya itu kan terbentuk nilai kerjasama, terbentuk juga fisik yang kuat. Selain itu juga menghilangkan rasa bosan siswa-siswa, tetapi kok saya merasa itu kurang mendapatkan respon. Nah, itu bagaimana tanggapan Mas itu sendiri? Terus apakah saya melanjutkan metode-metode yang pernah saya pelajari di ini atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu Alfi. Pertanyaannya sangat luar biasa ya, menarik. Nah, Bapak Ibu, kadang kita memang butuh sesuatu pembelajaran yang berbeda atau metode yang baru karena ini memancing daya tarik Bapak Ibu. Ibu Alfi udah bagus, udah berusaha eh, membuat sesuatu hal yang baru. Nah, tetapi kita tidak bisa
tidak bisa juga mencegah ketika eh, guru rapat, siswa dipulangkan, mereka pada senang. Itu alamiahnya Bapak Ibu. Nah, gen alfa itu emang mereka tidak suka diberi tuntutan. Diberi tuntutan, diberi belajar itu bagi mereka seperti sesuatu hal yang tuntutan gitu. Nah, kita tidak bisa Bapak Ibu untuk mengontrol langsung 100% Bapak Ibu. Mungkin sebagian mereka mungkin pengen belajar sama ibu gitu. Cuman ya karena yang kita nampak yang mereka senang pulang gitu. Itu tidak masalah Bapak Ibu. Mungkin emang mereka senang pulang gitu atau lebih bisa istirahat gitu. Mungkin itu waktu mereka pula untuk ya udah istirahat gitu. Mereka mau pulang gitu. Tapi itu bukan tidak itu bukan salah kita Bapak Ibu. Bukan salah guru. Bukan, nah mereka gen emang fokusnya itu sedikit saja Ibu. Tantangan kita emang itu anak-anak gen alpha itu mereka fokusnya agak kurang kurang lama gitu Bapak Ibu. Kemudian mereka lebih senang yang santai, tidak suka dengan instruksi atau eh, hal-hal perintah gitu. Mereka sangat anti. Jadi Bapak Ibu jangan heran ketika kita menemukan di kelas itu hari ini rapat, siswa dipulangkan, hore, semuanya pulang gitu. Mungkin ada sebagian, saya pengen belajar sama Ibu Alfi, saya pengen belajar sama Bu Alfi. Mungkin ada, cuman nggak kelihatan. Percaya tidak percaya Bapak Ibu, saya diceritakan sama orang tua, dulu waktu SD, eh, saya itu senang sekali sekolah, karena ibu juga guru. Kemudian ayah juga kerja jualan gitu ya Bapak Ibu sharing aja ya. Saya itu nangis ketika tinggal di rumah sendiri. Saya pengen sekolah gitu. Nah, ada suatu ketika hari hujan, itu biasanya anak TK tuh nggak ada yang ke sekolah. Saya nangis-nangis, minta diantarin sama tante. Waktu diantarin lagi hujan-hujan gitu ya Bapak Ibu, sampai di sekolah TK-nya itu nggak ada satupun siswa, nggak ada satupun siswa murid SD. Itu karena mungkin lingkungan saya emang membuat saya itu nyaman belajar Bapak Ibu. Jadi kalau nggak sekolah itu rasanya susah gitu. Jadi memang sedih. Bahkan itu kalau di keluarga besar, misalkan hari Lebaran itu diceritakan bahwa Febrian tuh waktu kecil kayak gitu gitu. Bahkan ketika besoknya kalau hujan lagi, saya jadi senjata gitu. Kemarin aja hujannya lebih lebat, gurunya ada gitu. Itulah Ibu. Tapi itu bukan salah kita, Ibu. Bukan salah gurunya, bukan kurang adaptif, tapi memang zamannya seperti itu, Ibu. Rata-rata gen alfa itu emang fokusnya agak sedikit. Kemudian eh, apa dengar libur, dengar pulang cepat itu dia gembira. Nggak apa-apa, itu mungkin bagian mereka. Kita kita lebih ikhlas saja. Oh, itu mungkin bagian mereka waktunya untuk sama keluarga gitu. Tapi kita maksimalkan aja ketika memang waktunya kita, Ibu. Ketika waktu jam kita maksimalkan anak-anak, ini waktunya Ibu lagi untuk berbicara Bapak lagi untuk bereksplor gitu. Kemudian tadi eh, kita menggunakan game ya, Ibu. Kadang kita gunakan game tuh saking asiknya ya, kadang seperti ribut gitu. Kalau guru lain melihat seperti kayak ribut kelas itu, tapi guru lain kan tidak tahu prosesnya bagaimana. Mungkin antusias anak itu asik gitu, tapi nggak apa-apa selagi tidak mengganggu. Nah, dengan catatan tidak mengganggu kelas lain. Dan itu pun bukan 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 setiap bukan satu semester itu gitu aja terus nggak mungkin kan? Mungkin 2 bulan sekali atau sebulan sekali aja gitu, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu hal yang berbeda, tapi itu jangan sering, Ibu. Kalau kita sering, itu nggak menarik. Tetapi kalau kita memberikannya sekali-sekali, itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi anak, Ibu, kapan kita buat game kayak kemarin? Bapak, gimana game online kita gitu. Jadi sesuatu hal yang berlebihan juga tidak baik, tapi jadikan itu sesuatu hal yang menjadi wah gitu. Ada faktor wow gitu. Ada faktor wah ternyata
ibu ini bisa ngajarkan dengan game, asik gitu. Pakai snowball, wih bagus gitu. Nah, tapi jangan 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 terlalu sering juga, jadi anak juga bosan dia. Tidak salah ibu, tidak salah ketika kita terus mencoba. Kadang nampaknya mudah aja kita mengerjakan, ternyata di lapangan nggak berbeda. Karena karakteristik dia banyak banyak faktor. Faktor dari kita melaksanakan itu banyak. Yang pertama, eh, berbeda aja siswa yang kita ajarkan berbeda pendekatannya. Pasti antusiasnya berbeda. Berbeda materi sama siswa yang sama, berbeda juga, Ibu. Mungkin materi A lebih mudah untuk game, tapi materi B tidak bisa kita gunakan dengan game. Kalau kita gunakan dengan game tidak teratur lagi. Malah anaknya fokus ke gamenya, bukan ke pelajarannya gitu. Tapi kita sesuaikan lagi materinya, kita sesuaikan anaknya gitu. Kadang anak ini nggak suka game, dia sukanya yang nonton aja, bu nonton kita gitu. Ya udah besok kita eh, hadirkan video-video pembelajaran biar anak lebih, oh dia suka nonton gitu. Jadi sesuatu hal yang berlebihan juga tidak bagus, tetapi kita berikan sesuatu hal itu sekali. Nah, sesekali ini akan menjadi faktor wow untuk anak. Oh, Ibu Alfi ini yang pernah membuat pembelajaran berbasis snowball misalkan. Saya ingat itu materi tentang makhluk hidup gitu. Nah, jadi anak teringat gitu. Udah SMA pun anak atau kuliah pasti dikejarnya gurunya karena kita menjadi guru yang adaptif. Nah, balik lagi Bapak Ibu, kadang kita mencoba menjadi guru adaptif nggak langsung 100% kita langsung disukai ya. Kadang memang susah gitu. Tapi ingat lagi, ketika kita berproses sedikit demi sedikit sehingga itu menjadi habit atau kebiasaan, konsisten kita gunakan baru nampak. 3 tahun nampak berubahnya, 6 tahun nampak berubahnya, 1 tahun berubah kita, berbeda dari sebelumnya gitu. Nah, itu perlu kita kita evaluasi sendiri aja, Ibu. Kalau misalkan Ibu Bapak mau berkembang, kita evaluasi terus. Oh, rasanya kurang tadi ya. Harusnya snowballnya eh, ditambah ini. Oh, harusnya ini. Kita kasih rules atau aturan sehingga anak tidak tidak ribut gitu. Gitu. Atau kita beri punishment yang ribut bagaimana? Itu kita sendiri yang ngatur Bapak Ibu. Tapi dengan pengalaman kita, dengan kegiatan itu berulang terus kita lakukan, jadi kita tahu kelemahan kita. Kita coba. Insya Allah itu menjadi good untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Ibu. Sekian. Terima kasih. Bismillah tetap semangat ya, Mas. Siap, masih semangat. Bapak Ibu di sini masih semangat? Sepertinya ini masih Mas Yan, ini walaupun Reaksinya sudah dong. jam 9 lebih ini Mas Yan, Ya. tapi ini Bu Lindi masih mau bertanya? Oh ya, boleh. Ya, masih bisa ya. Silakan Bu Lindi. Ya, terima kasih Bu Ermi, izin ya Kak bertanya. Iya, Sebelumnya mohon maaf saya tidak on kamera. Perkenalkan nama saya Lindi Kak, izin ya. Ini kan saya sebagai salah seorang guru Gen Z ya di salah satu SD negeri Palembang, terbilang baru. Nah, yang bisa dan siap selalu untuk menghadapi tantangan dengan berbagai peradaban zaman seperti saat ini di seluruh pembelajaran itu bisa berevolusi digital menembus batas dengan AI dan hidden gem yang terpilih untuk transformasi pembelajaran gitu Kak ya. Sampai anak-anaknya tuh ya selalu excited gitu kan, selalu memberikan bahkan mereka beride, kenapa besok nggak ular tangga aja dalam matematika misal kayak gitu, ataupun bahasa Indonesia ataupun IPAS dengan replika yang 3D dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah, tapi saya adalah seorang posisi yang seperti kakak gitu, muda sendiri gitu kan, yang sebelumnya sudah senior terakhir di tahun 93 gitu kelahirannya. Nah di situ kan guru-guru itu kan berspekulasi seperti kayak ngajarnya bagus, tapi kayak kalau misalnya anak-anak tuh malah menganggap saya ini lebih dari teman gitu. Jadi temen banget gitu kan. Jadi setelah keluar dari kelas, bahkan mereka tuh bersikap yang kayak masih uh,
masih asik, ibu guru ini asik gitu, mau asik di luar kelas, di dalam kelas, bahkan di tempat umum gitu kan. Tapi eh, guru-guru teman senior tuh mengatakan kayak tidak boleh seperti itu gitu. Maksudnya itu harus punya batasan gitu. Tapi yang menurut saya tuh mereka tidak kurang ajar, hanya saja pandangan guru lain mereka kurang segan gitu sama wali muridnya yang sekarang gitu kan. Karena Gen Z, karena mungkin menurut mereka tuh lebih seru gitu. Tapi menurut saya tidak melewati batas. Tapi menurut guru senior itu sudah tidak berbatas gitu. Jadi sebenarnya mohon masukan dari sharing saya harus memberikan pengontrolan kepada siswa saya atau saya harus memberikan pemahaman sama guru saya, sama teman-teman guru saya gitu kan, sama sejawat saya. Bahwasanya kalau marah tuh nggak mesti harus dipelototin, marah tuh nggak mesti harus dibentak atau bahkan dipukul gitu kan. Karena marah yang sekarang tuh nggak gitu, apalagi mencolek bahkan mencubit itu udah nggak boleh banget ya Kak ya. Nah, mohon sharingnya dari kakak. Mungkin ada masukan atau bisa saya terapkan atau saya bisa memberikan pemahaman gitu ke anaknya atau lebih ke gurunya gitu. Terima kasih kak sebelumnya. Iya, sama-sama Kak Linda ya. Oke, Ini langsung saya jawab ya Kak Linda. Masya Allah ya, guru Gen Z. Nah, nah, tantangan-tantangan seperti itu akan terus kita lakukan Kak Linda. Eh, karena ketika saya juga ngajar di SMA, seperti itu, dapat dapat pasti pandangan guru senior tuh, ah apalah ini, masih muda gitu, sok-sokan gimana gitu. Saya juga di kampus juga seperti itu gitu. Pasti ada, dimanapun tempatnya pasti ada tantangan. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tanamkan dan kita tetapkan, ketika kita melakukan perubahan, ketika kita eh, membuat siswa itu eh, ya maksudnya dia perhatiannya itu terhadap pembelajaran kita, itu why not? It's good. Itu bagus gitu. Nah, tapi benar, kita harus ada norma juga, harus ada em, apa kode etik juga yang kita jaga gitu. Tapi dengan penjelasan Kak Linda tadi, nggak ada melanggar, berarti so far itu bukan masalah gitu. Cuman kita perlu eh, secara personal aja dengan rekan-rekan guru lain bahwa kita itu gini loh gitu. Kenapa bisa anak yang lebih dekat? Nah, mungkin mungkin pasti ada rasa dari guru-guru teman-teman kita yang udah senior juga gitu. Nggak boleh terlalu dekat. Nanti apa? Emang emang sebenarnya kan kita tahu batasan juga itu nggak masalah gitu. Selagi kita masih memegang etika tadi, memegang em, kode etik dari seorang pendidik, tetap itu tidak masalah gitu. Udah bagus karena kita berarti artinya kita menjadi guru yang dirindukan siswa. Tapi tetap aja, Kak, meskipun kita bagus, kadang emang ada kritikan-kritikan di luar. Ya, bagaimana kita aja supaya sedikit demi sedikit mengetuk hati teman-teman kita bahwa yang kita lakukan itu tidak negatif gitu, tidak seperti yang dibayangkan. Nah, mungkin kita bisa sharing juga kepada mereka. Kita menggunakan ini loh, Bu, materinya ini, ular tangga. Ternyata anak lebih senang gitu. Nah, ternyata efektif gitu. Saya juga merasakan yang kakak rasakan gitu. Eh, sangat mudah banget waktu pertama kali ngajar gitu kan. Banyak variasi-variasi yang saya lakukan. Tapi karena saya aktif, misalkan aktif di KAB, aktif juga di PGRI, Ikatan Guru Indonesia ada juga. Jadi guru-guru yang di dalam sekolah itu jadi paham ternyata kita gimana gitu. Saya mainnya udah nasional kayak gitu. Saya mainnya em, udah provinsi gitu. Jadi mereka juga sedikit demi sedikit paham gitu. Oh, ternyata yang disampaikan guru baru ini nggak semuanya salah gitu, karena dia berbasis juga ada pelatihan juga, ada sosialisasi juga, sering ikut kegiatan. Bu Linda, bahkan guru saya itu apa rekan-rekan guru saya itu sangat-sangat toksik gitu ya, tapi maksudnya nggak semua ya. Eh, artinya nggak ke saya aja, ke orang lain juga kayak gitu gitu. Jadi ada hal-hal baru dari kita, mereka nganggapnya
itu biasa aja gitu. Padahal eh, mungkin ya pasti ada, pasti ada itu. Kita nggak bisa mengontrol hati orang lain. Tentunya kita tetap di jalan kita, tetap dengan tujuan kita, tetapi kita juga tidak tidak mengurangi rasa hormat kita kepada teman-teman rekan-rekan senior kita gitu kan. Jadi mungkin dengan nasihat saja, dengan nasihat, kemudian pelan-pelan pasti mereka akan paham gitu. Mereka akan mengerti yang dimaksud kita itu bagaimana. Kita tidak melanggar norma-norma, kita masih menjunjung tinggi etika juga. Kita tahu batasan, namun kita juga mengeksplor bagaimana kemampuan guru untuk beradaptasi, kemampuan guru untuk menarik eh, perhatian dari siswa. Kalau menurut kalau saya jadi kepala sekolah, saya lebih senang anak-anak apa ikut instruksi guru. Karena apa? Karena gurunya asik pasti. Tapi kalau gurunya apalagi matematika, Kak Dinda ya, matematika itu udah membosankan, eh, nggak cara ngajarnya gitu-gitu juga, terus marah-marah lagi. Gimana mau dekat siswanya? Gimana mau eh, apa mengikuti instruksi gurunya gitu kan? Karena dia merasa ibu ini apa di kelas marah-marah aja gitu, materinya nggak masuk gitu. Nah, pokoknya tetap saja Kak Linda dalam tujuan atau purpose yang tadi, selagi itu tidak mengganggu lingkungan sekitar dan tidak melanggar norma-norma, itu masih oke, sangat-sangat bagus. Nah, paling waktu saja, Kak, waktu saja yang akan berbicara, yang akan bisa menjelaskan Bapak Ibu senior kita, teman-teman rekan senior kita, oh ternyata yang kita lakukan itu benar. Gitu. Ya, sekian. Oke, terima kasih sekali. Ini ternyata sudah jam 9:12, saking asiknya ya. Tapi tadi seperti yang udah disampaikan Bu Cucu ya, kita bisa sampai setengah 10. Jadi jika ini nggak apa-apa ya Mas Yan Nggak ya? apa-apa, aman, aman Ibu. Saya kosongkan waktu. Terima kasih sekali. Iya, Ini Bapak sama-sama. Ibu, silahkan jika masih ada yang ingin didiskusikan, ada yang masih penasaran, ingin ditanyakan, silahkan. Boleh Bapak Ibu sharing-sharing juga, mungkin daripada penasaran atau daripada nggak tahu kita mau cerita di mana, ya udah di KGN ini kita berbicara gitu. Oh, seharian tadi saya capek kali gitu. Ya udah sharing aja. Mungkin eh, dengan kita mendengarkan cerita Bapak Ibu itu akan meluapkan kecapean atau kepenatan yang ada selama mengajar gitu. Nah, jadikan komunitas-komunitas mengajar, komunitas belajar ini sebagai sharing supaya beban yang ada di kepala kita ini Bapak Ibu tercurahkan. Tidak semuanya di dalam. Hati kita juga yang udah penuh di sini karena menghadapi siswa bandel gitu. Atau kita, aduh, bandel banget anak itu gitu. Ya, mungkin kita curhat sama sesama rekan gitu, sharing gitu. Kalau saya ya pinginnya gini, sekarang Iya, itu mengajar generasi sekarang itu kan ya mungkin bagaimana caranya agar guru itu kalau kan kita udah memberi contoh ya, iya Bu. misalnya seperti hal sepele saja, buang sampah, kemudian kalau ada guru sedang nyapu gitu misalnya ya, Mm-mm. itu kok anak-anak cuek aja gitu ya. Gimana sih membangun empati mereka ya agar Iya. mereka itu benar-benar tergugah gitu. Oke Bu. Sebenarnya sangat sulit ya Ibu menjadi pendidik di zaman sekarang karena ya anak-anak itu Gen Z ini secara general, secara umum mereka itu lahir di kehidupan yang serba ada Ibu. Adik-adik sepupu saya aja disuruh belanja ke pasar dia nggak mau. Disuruh belanja ke depan nggak mau. Online aja gitu. Karena serba bisa semua Ibu. Jadi hal-hal itu membentuk karakter mereka ya mohon maaf seperti manja gitu.
dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, apalagi generasi ibu gitu. Nah, hal-hal itulah yang menjadi tantangan kita, Ibu. Tantangan guru, tantangan orang tua juga. Nah, sehingga emang ekstra, agak ekstra. Tapi kalau saya pribadi, itu kita tetap aja pada jalan kita. Maksudnya kita tetap memberikan contoh. Jangan pula kita jadi tidak semangat, kita menjadi cuek. Karena kalau kita yang cuek, ya anak ini akan begitu juga, akan lebih parah lagi nantinya. Nah, dengan mungkin hari ini kita contohkan hal-hal yang baik, kita peringati anak-anak itu kalau masih wajar ya, Bu. Tapi kalau misalkan nggak wajar lagi, mungkin boleh kita kasih punishment, tapi yang mendidik gitu. Punishment apakah dilarang? Tidak. Selagi selagi masih masih apa ya? Masih tidak melanggar undang-undang, Ibu. Selagi masih mengandung unsur pembelajaran di dalamnya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita akan memberikan eh, contoh yang kurang baik ke teman-teman yang lain gitu. Kalau yang kurang baik itu akan diberikan suatu sanksi, tapi sanksinya ya jangan terlalu apalah nanti takutnya melanggar norma pula atau melanggar undang-undang gitu. Nah, kemudian untuk anak yang bagus akhlaknya, mungkin kita beri apresiasi gitu Bapak Ibu. Kita beri apresiasi. Karena apa? Menjadi contoh baik gitu. Jadi tadi ada contoh yang kurang baik dan ada contoh yang baik. Sehingga anak itu bisa membedakan, oh si A ini mendapat apresiasi, berarti apa yang dilakukannya harus kita contoh gitu. Nah, anak si C ini dia diberi punishment gitu. Mungkin inilah contoh yang kurang baik gitu. Apalagi yang kita ajarkan itu memang Gen Z ya, siswa-siswa yang apalagi SD gitu. Emang emang very difficult gitu dibandingkan dengan era sebelumnya. Nah, tapi itulah tantangan kita Bapak Ibu sebagai pendidik ketika kita cuek akan menjadikan generasi mereka itu malah tidak ada kontrol sama sekali gitu. Nah, kasihan juga gitu. Jadi eh, sedapat kita Bapak Ibu kita berikan juga lah nilai-nilai gitu. Berikan pengertian. Memang tidak bisa sekali dua kali, mungkin tiap hari akan kita lakukan gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar di luar batas yang dilakukan anak itu, ya mungkin boleh sesekali kita menegurnya, melakukan treatment lah. Jangan jangan langsung marah gitu ya. Mungkin kita beri peringatan dulu atau apa gitu. Itu sepengalaman saya juga gitu, Bu. Memang agak sulit anak-anak Gen Alpha. Bapak Ibu di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh sharing-sharing juga boleh. Jangan dipendam sendiri Bapak Ibu. Boleh sharing. Oh ya, kayaknya kita satu pertanyaan lagi ya, Bu Ermi Boleh. ya, Boleh, dan Pak. baru closing. Oke, sebentar. Kayaknya Bu Ermi lagi terpental nih, Mas Ian. Dan ini ada dari Bu Elna dari SMP Negeri 1 Kalijat bahwa kalau diingatkan berkali-kali kok tidak ada perubahan ya, Perubahan. perubahan ya, apa yang harus kita lakukan gitu, benar. Iya. Dan tadi kayaknya udah yang raise hand nih, Bu Ermi udah on lagi ya. Tadi Ya ini, ini saya mipel terlempar ini. sinyalnya Sinyal ya. perlu kejar-kejaran ya. Oke, kayaknya nggak jadi raise hand. Oke, kalau misalnya menanggapi tadi Bu Ermi ada Bu Elna itu tadi ya, kalau diingatkan berkali-kali kok tidak ada perubahan, apa yang harus kita lakukan gitu? Kalau iya, kalau kan kita udah ngasih sounding gitu ya, udah tektokan Iya. lah kepada mereka terkait dengan udah berkali-kali gitu, tapi ya tetap kayak gimana gitu, nggak ada perubahan sama sekali gitu. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya kasusnya itu, iya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai pendidik itu bukan langsung mengubah 100% anak yang eh, misalkan kepribadiannya kurang sopan menjadi sangat sopan 100% nggak mungkin, Bapak Ibu. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor pertama itu adalah orang tuanya atau keluarga, lingkungan rumah. Nah, mungkin
Yang kedua baru lingkungan sekolah. Karena kalau usia anak SD mungkin yang pertama di keluarga, di rumah, yang kedua di sekolah, dan yang ketiga mungkin dia waktu ketika bermain di luar rumah gitu. Nah, tiga faktor ini yang mempengaruhi, Bu. Jadi bukan kita sebagai faktor utama. Jadi jangan jangan menyalahkan diri kita seorang pendidik ketika anak eh, tidak bisa berubah. Itu yang kita tanamkan. Jangan pernah eh, kita menjudge diri kita tidak berhasil mendidik anak karena dia nakal dan tidak mau berubah. Padahal kita sudah melakukan treatment. Oke, treatment yang kita lakukan tadi, jangan berhenti. Tetap kita berikan treatment yang bagus, kita berikan contoh yang bagus. Selalu continue saja. Nah, itulah mungkin yang memberikan em, apa ya, guru ini pahala yang sangat banyak gitu ya. Karena kesabarannya itu membawa hal yang buruk menjadi baik gitu. Yang kedua, ini adalah orang tua. Orang tua ini sangat berperan penting. Karena kalau kita hitung aja, mungkin kalau di sekolah dari jam 7 sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya. Nah, berapa jam itu cuman. Nah, sementara di rumah sisanya. Nah, makanya orang tua ini berperan. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa kita kontrol selain orang tua, lingkungan dia bermain. Dia di luar sekolah, di luar rumah, dia kemana? Ini nggak bisa kita kontrol. Jadi, kita butuh peran orang tua, mungkin parenting. Di beberapa sekolah mungkin udah ada sistem parentingnya. Mungkin kita diskusi sama orang tua. Kita diskusi dengan misalnya papanya Rini. Kita WA. Papa Rini, Rini apakah belajar? Apakah dia udah ini? Soalnya apakah dia di rumah sering dapat perlakuan gini gitu. Soalnya di sekolah dia ganggu temannya terus gitu. Ya, dengan pendekatan kita terhadap parenting, terhadap wali murid, ini akan apa ya, menjadi perhatian orang tua. Oh, ternyata anak saya eh, begini ya di kelas. Karena orang tua akan menyalahkan sekolah aja ketika anaknya bandel, padahal dia nggak tahu di sekolah bagaimana. Harusnya kontrol di rumah juga, gitu. Jadi Bapak Ibu, kita lihat. Misalkan anak SD itu lingkungannya di mana aja? Kalau nggak di rumah, di sekolah, sama lingkungan di luar dua hal ini. Apakah dia sama temannya? Nah, tiga hal inilah lingkungan yang membentuk karakternya. Jadi jangan salahkan kita guru ketika anak eh, kurang berhasil lah menurut kita. Ya, jadi kita butuh peran orang tua atau peran keluarga gitu. Jadi yang berperan itu bukan hanya guru, tetapi orang tua juga. Nah, ketika kita eh, sudah berkomunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, mungkin orang tua akan memberi treatment juga ke anaknya, gitu. Mungkin orang tua lebih lebih bisa menghandle anaknya gitu, karena dia waktunya lebih banyak dibandingkan kita guru. Nah, apalagi kita guru satu satu guru mengurus 32 anak ya. Nah, itu kan nggak mungkin ya, akan tidak maksimal. Seberapapun tenaga kita, kita tidak bisa mengontrol 32 anak itu. Sementara di rumahnya dia tidak dikontrol gitu. Jadi sangat-sangat perlu koneksi kita terhadap parenting jika kita pengen anak ini berubah gitu. Ya, tentunya kita pengen yang baik ya. Semua anak dari 32 itu baik semua. Ya, yang jelas kita tetap Ibu melakukan perubahan itu tetap menjadi guru adaptif, menjadi guru eh, yang selalu mengerti siswa itu tetap kita lakukan sebisa kita gitu. Mungkin itu aja, Ibu. Baik, terima kasih sekali Mas Ian. Ini sudah tinggal beberapa menit menuju setengah 10. Mungkin Bapak Ibu masih penasaran, mungkin bisa dilanjutkan pada ngopi malam Selasa berikutnya. Mas Ian mungkin bisa memberikan closing sebagai penutup diskusi malam ini ya, buat bekal ini biar nggak pada mimpi itu Bapak Ibu gurunya. Oke. Silakan Mas Ian.
Oke, Bapak Ibu, Alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan kegiatan KGN ya, ngopi semalam. Alhamdulillah antusias Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa kita terapkan dan menjadi amalan untuk kita juga Bapak Ibu dengan melakukan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit tapi konsisten. Ingatlah Bapak Ibu, kita tidak bisa 100% mengubah sistem, tidak bisa 100% mengubah karakter siswa karena mereka terbentuk dari beberapa faktor, beberapa peran orang lain, tidak hanya guru. Tetapi yakinlah ketika kita sudah memaksimalkan semaksimal mungkin yang kita bisa dan terus-menerus, insya Allah kita akan menjadi guru adaptif, guru yang dirindukan oleh siswa, dan selalu menjadi role model bagi siswa. Oh, ternyata belajar dengan Ibu A mengasyikkan. Ternyata dengan guru B saya ngerti, sehingga itu cerita selalu dibawanya naik jenjang ketika dia kuliah, ketika dia SMA, ketika dia kuliah, pasti dikenangnya gurunya seperti itu. Tidakkah Bapak Ibu ingin menjadi guru seperti itu? Maka tetaplah semangat, tetap melakukan hal-hal baik. Insya Allah Bapak Ibu akan menjadi guru yang adaptif, dimanapun masanya Bapak Ibu selalu bisa menghadapi tantangan ini, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang lahir dari guru-guru yang hebat. Oke, sedikit pantun ya Bapak Ibu ya. Buah ceri merah berseri, jatuh berguguran di tepi kali. Pertemuan ini tak hanya di sini, menjadi guru adaptif banyak diminati. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Senang bertemu Bapak Ibu via Zoom. Baik, terima kasih sekali Mas Yan atas ilmunya malam ini. Mungkin Bapak Ibu semua belum terpuaskan, masih banyak penasaran yang ingin ditanyakan, tapi berhubung waktunya juga sudah hampir setengah 10, luar biasa ini antusiasnya. Terima kasih dari ini, mari kita tutup diskusi malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya membersamai Bapak Ibu tentunya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soalnya kembali ke Bu Cucu ya Bu Er. Ya, silakan dikembali.